Shalom saudara, selamat bertemu kembali bersama dengan saya Pastor Nenga Yusak di dalam Renungan Pagi Words of Wisdom. Hari ini renungan berjudul Hidup adalah Peperangan, Jangan Takut. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara tahu lagu yang kira-kira liriknya lebih dari pemenang, atau judulnya lebih dari pemenang. Dan biasanya jemaat menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Tapi bila disuruh berperang, tidak mau. Dan bila masuk medan peperangan, cengeng, nangis, stres, depresi, lari ketakutan, dan bahkan tidak sedikit yang menyerah. Tapi kalau menyanyi lebih dari pemenang, di dalam gereja begitu bersemangat. Nah, sedang dikasih Tuhan, mau tidak mau, tidak suka atau tidak suka, kita pasti menghadapi peperangan atau masuk dalam peperangan, atau masuk peperangan rohani tentunya. Mengapa? Karena pertama, iblis dan antek-anteknya pasti akan terus memerangi kita semua. Karena memang mereka itu musuh kita dan musuh Tuhan. Yang kedua, kita dipanggil bukan hanya sebagai domba, ya, kita dipanggil bukan hanya sebagai domba-domba Tuhan, tetapi juga sebagai prajurit Kristus. Ya, dalam 2 Timotius 2 ayat 3, prajurit dilatih, digembleng dengan disiplin karena dipersiapkan untuk berperang. Nah, kita tidak perlu takut masuk dalam peperangan atau berperang, karena Tuhan Yesus ada di pihak kita. Roma 8 ayat 31. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus terus masuk dalam medan peperangan dengan tidak takut. Karena si iblis musuh kita pasti akan dikalahkan. Memang kita akan terus menerus, selama kita masih ada dalam dunia ini, kita akan terus menerus masuk dalam medan peperangan rohani. Sebab iblis belum dihukum. Namun kita tidak boleh takut dan gentar. Yang penting kita harus kuat dalam Tuhan dan di dalam kuasanya, kata firman Tuhan. Dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan, yaitu berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirah keadilan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ketika kita tidak takut dan gentar dan menggunakan selengkap senjata Tuhan, maka kita akan mendapat perkenanan Tuhan dan kita pasti keluar sebagai pemenang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, kami sebagai prajurit-prajurit Kristus, kami harus siap dalam medan peperangan. Karena iblis musuh kami dan musuh Tuhan itu tidak akan pernah berhenti untuk memerangi kami. Tapi kami tidak boleh takut dan gentar, sebab Tuhan ada di pihak kami. Yesus Kristus ada di pihak kami. Siapakah yang dapat melawan Dia? Tidak ada. Karena itu Tuhan, kami akan terus maju dan tidak mundur sedikit pun. Sebab roh yang ada di dalam kami lebih besar dari setiap roh yang ada dalam dunia ini. Berkati semua anak-anak-Mu
yang telah mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.